Apa jadinya kalau kamu mengubur kayu-kayu di bawah tanaman dan juga media tanam kamu? Yuk kita bahas lengkap di video kali ini. Kalau kamu lihat kayu-kayu yang rusak, sampah organik, ranting-ranting yang berjatuhan, apa yang akan kamu lakukan? Kalau aku sebagai si malas sih, pasti akan aku buang dan ujung-ujungnya nanti pasti akan dibakar. Tapi kalau aku sebagai yang si kreatif dan juga gak mau rugi, pasti akan aku kumpulkan dan aku buat kompos yang nantinya akan bermanfaat bagi pupuk di tanamanku. Tapi bagaimana jika ada metode tanam yang rasanya itu kita seperti membuang sampah aja nih, tapi dalam waktu yang bersamaan kita mendapatkan pupuk yang subur untuk tanamanku. Ini dia metode bertanam hugelkultur. Selamat datang di series Gardener Cupu, series bertanam yang paling kamu tunggu. Episode yang kesekian bersama aku, Mufidah. Oke, di episode kali ini kita akan membahas tuntas apa itu hugelkultur, proses pembuatan hugelkultur, dan juga perawatannya. Serta ada satu tips, yaitu tips sukses bagaimana membuat hugelkultur. Berawal dari ilmuwan asal Jerman, di mana dia tidak sengaja menimbun kayu dan juga rumput-rumput kering di dalam tanah tersebut. Lah kok tiba-tiba muncul tanaman dan subur lagi. Dan di tahun 1926 mulai munculnya prinsip ataupun metode bertanam di mana tanahnya itu dibentuk seperti gundukan. Nah, dari sinilah muncul istilah monoculture dan juga hill culture atau hill culture. Prinsip hugelkultur sendiri yaitu memanen dan juga mendaur ulang bahan-bahan organik yang ada di kebun, khususnya itu kayu-kayu yang rusak. Tujuannya untuk memperbaiki kesuburan tanah dan membantu meningkatkan drainase serta retensi kelembapan tanah. Gampangnya sih, ya kita menimbun kayu, ranting-ranting daun, ranting-ranting pohon yang jatuh dan juga bahan-bahan organik, di mana akan secara natural di dalam tanah itu terdekomposisi dan menjadi pupuk slow release. Setelah kita tahu apa itu hugelkultur, yuk kita langsung saja ke proses pembuatan hugelkultur agar kamu nggak perlu beli pupuk lagi. Ada dua metode cara pembuatan hugelkultur. Yang pertama dibentuk seperti gunung. Itu merupakan bentuk originalnya, atau kita buat modifikasi di dalam raised bed yang menerapkan prinsip hugelkultur. Nah, video kali ini kita akan mempraktikkan pembuatan hugelkultur di mana kita akan membentuk seperti gunung. Ataupun kalau teman-teman penasaran gimana cara pembuatan hugelkultur di dalam raised bed, komen di bawah ya, itu akan menjadi ide di video Gardener Cupu selanjutnya. Nah, tahap yang pertama kita perlu menyiapkan lokasi untuk pembuatan hugelkultur ini. Nah, di sini aku menyiapkan lahan dengan luas 1 meter kali setengah meter. Bisa juga disesuaikan dengan ketersediaan luas yang teman-teman punya ya. Selanjutnya menggali dengan perkiraan kedalaman itu 20 cm. Tapi di sini karena cukup capek ya, jadi segini aja sudah cukup. Tahap yang kedua yaitu menyiapkan bahan-bahannya. Di sini bahan utama yang paling penting yaitu kayu-kayu yang udah rusak. Kenapa kayu-kayu ini sangat penting? Karena kayu berperan sebagai spons, di mana apabila dia telah membusuk akan menyerap air dalam jumlah yang sangat besar. Nah, kita akan mencari bahan-bahan tersebut di sekitaran kebun ya. Setelah bahan-bahan ini terkumpul, aku akan menata di dalam lubang ini yang telah kita buat secara rata dan menambahkan bahan-bahan lainnya seperti rumput-rumput liar yang udah kering, dedaunan, dan juga semua bahan organik yang dia berasal dari tumbuhan bisa ditambahkan di hugelkultur ini. Tahap yang ketiga yaitu selanjutnya kita mengubur atau menimbun bahan-bahan organik ini dengan tanah. Kebetulan di sini ada tanah sisa galian sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk mengubur bahan-bahan organik ini. Nah, karena kebetulan ini sangat berat dan juga capek, jadi aku minta bantuan Bang Cupu. Bang Cupu, sini Bang Cupu.
Nah, selanjutnya setelah hugel culture ini ditutupi dan ditimbun tanah-tanah yang tadi, kita tambahkan vermicompost. Nah, apabila teman-teman di episode Gardener Cupu sebelumnya nih, kita kan praktek membuat vermicompost tuh, bisa ditambahkan di hugel culture ini ya, agar bertujuan hugel culture-nya ini lebih kompleks dan juga mikroba serta bakterinya ini lebih aktif untuk mendekomposisi bahan-bahan di bawahnya. Nah, ini dia hugel culture yang telah kita buat dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah hill seperti ini atau gundukan seperti ini. Bahan organik yang ada di dalam hugel culture ini akan terdekomposisi secara organik, di mana akan menjadi sumber utama yang sangat kompleks bagi tanaman yang nantinya akan tumbuh. Serta kayu-kayu yang telah membusuk menjadi sumber tumbuhnya jamur, serangga, cacing-cacing, serta miliaran dan jutaan mikroba yang ada di dalam. Hal ini akan sangat bagus bagi tanaman, di mana mikroba itu kan ada yang mengikat nitrogen, fosfor, dan lain-lain. Itu akan menjadi sumber hara lengkap bagi tanaman. Yang terjadi di dalam hugel culture ini terjadi food cycle seperti ini. Tahap yang terakhir yaitu penyiraman. Kita menyiram hugel culture ini secara merata karena kebetulan di Malang ini cuacanya sangat panas. Jadi kita agar hugel culture-nya itu optimal, kita tambahkan penyiraman. Oke, setelah bareng-bareng kita membuat hugel culture, ada satu tips yang nggak boleh kelewat, yaitu kita tambahkan bioelisir. Bioelisir ini sangat penting ditambahkan di hugel culture agar lebih sempurna. Karena apa? Di dalam bioelisir terdapat 12 bakteri dan juga mikroba yang nantinya akan membantu mengoptimalkan proses dekomposisi, serta bakteri-bakteri dan mikroba ini juga yang menghambat, yang mengikat nitrogen dan lain-lain, yang ini merupakan sumber nutrisi yang penting bagi tanaman. Seiring bertambahnya waktu, hugel culture ini akan menyusut dan permukaannya semakin menurun. Ini karena apa? Karena bahan organik yang ada di dalamnya itu akan terdekomposisi, sehingga perawatannya ya cukup mudah sih. Kita tambahkan bahan-bahan yang sebelumnya tadi dan juga ditambahkan bioelisir. Semudah itu, darling. Jadi kamu nggak perlu repot-repot membuat kompos ataupun membeli pupuk lagi, karena hugel culture ini unlimited menyediakan pupuk dan juga nutrisi bagi tanaman kamu. Oke, kita sudah membahas kompleks nih tentang asal-usul hugel culture, proses pembuatan hugel culture, manfaat yang luar biasa dari hugel culture ini, serta perawatannya. So, kita harus menjaga alam dan tentunya kita harus tetap melestarikan alam. Sampai jumpa di episode Gardener Cupu selanjutnya. Bye!